dari yang namanya proton, ada neutron, ada elektron. Ya. Nah, si isotop ini kalau untuk barang-barang yang radioaktif itu isotopnya tuh gak stabil. Jadi proton sama neutron yang di tengah ini, ya, ini kan berikatan nih. Proton sama neutron yang di tengah ini selalu berusaha pengen yang namanya berpencar atau melepaskan muatannya, si proton sama neutron ini. Kalau proton kan positif, neutron netral, elektron yang negatif. Nah, mereka nggak bisa berpisah karena ada nukleus. Ini ada energi yang mengikat si proton sama neutron itu tetap di situ. Padahal si isotop ini nggak stabil, pengen melepaskan diri, ya kan? Nah, ibaratnya kayak orang mau bersin nggak jadi. Jadi karena nukleusnya lebih kuat, akhirnya nggak jadi bersin. Ada satu kondisi ketika keinginan bersin tadi lebih kuat daripada si energi yang menahan. Akhirnya orangnya si atom ini bersin beneran. Acuh. Ketika bersin, apa yang terjadi? Aduh, saya kalimatnya kok Pak Adit ini kok langsung gitu ya. Kalimat-kalimat itu tuh ini gimana gitu ya, langsung nyamber aja gitu. Jadi seperti saudara ini punya telepati gitu ya. Jadi itu bersin lah terjadi. Nah, kita semua tahu semua unsur di dunia ini ya dibilang nitrogen itu kenapa? Karena jumlah proton, jumlah neutron, dan jumlah elektronnya. Waktu SMA dulu belajar ya kimia ya, ada tabel periodik ya, ada yang namanya nomor atom, betul kan ya? Nomor atom itu dipengaruhi sama jumlah berapa protonnya, berapa elektronnya, berapa neutronnya, kombinasi ketiganya, baru itu disebut unsur A, betul kan ya? Dan jangan berpikir bahwa unsur itu tetap ya. Ada unsur-unsur yang labil, ada unsur-unsur dia punya isotop yang labil. Jadi bisa aja dia dilahirkan sebagai misalkan nitrogen, karena proses tertentu dia akhirnya jadi oksigen karena kombinasinya ini. Nah, celakanya pada saat si atom tadi bersih, hancur gitu ya. Ini ada yang ikut nih. Ada sinar alfa ngikut keluar, sinar beta ngikut keluar, sinar gamma ngikut keluar bareng sama panas dan beberapa elemen atau proton sama neutron yang terlepas. Proses itulah yang dinamakan radioactivity. Jadi proses pelepasan itulah yang dinamakan radioactivity. Kalau saya pengen pakai bahasa gampangnya itu bersin. Pada saat bersin itulah radioactivity terjadi. Nah, ada atom yang bersinnya jarang-jarang, ada atom yang bersinnya sering. Yang sering bersin ini yang dibilang radioaktif karena radioaktivitinya tinggi. Jelas ya? Jadi karena radioaktivitinya tinggi, dia dibilang radioaktif. Sering bersin, hacu sejam berapa kali bersin. Makin sering dia bersin, maka makin bahaya dia. Kenapa? Karena sinar alfa, beta, dan gamma itu merusak. Apa yang dirusak? DNA kita yang dirusak. Dia bisa menyebabkan kondisi yang namanya mutagenik. Tapi jangan ngebayangin jadi mutannya
Jangan ngebayangin kalau kena radioaktif itu jadi X-Men. Ya. Sebenarnya konsepnya itu saintifik ya. Orang terpapar radioaktif terus berubah gennya terus jadi superhero gitu. Itu secara saintifik memang begitu. Tapi kalau kenyataan di dunia, kenyataannya orang terpapar radioaktif itu nggak jadi superhero. Itu kan kebetulan ya, DNA-nya berubah jadi DNA tikus gitu kan, jadi Mossman gitu ya. Mossman. Nah, terus kerasa nggak kalau kita terpapar radioaktif? Nggak kerasa. Waktu kita di ronsen kerasa nggak? Seperti itulah rasanya terpapar radioaktif. Nggak akan ada rasanya. Dan nggak ada, waktu kita foto ronsen ada blitz-nya nggak? Beda ya kalau kita foto biasa kan ada blitz-nya. Kalau di radioaktif, kalau sampai terjadi itu, kita bisa lihat blitz-nya dari radioaktif. Sampai itu terjadi, banyak-banyak berdoa karena umurnya nggak akan lebih dari 1 bulan. Kenapa? Ini silahkan baca. Ada di salah satu artikel saya pernah baca kejadian pemegang rekor terpapar radioaktif paling tinggi itu orang Jepang, lagi-lagi orang Jepang, ya kan? Jadi dia mau mereaksikan uranium, SOP-nya uranium itu nggak boleh lebih dari sekian gram gitu. Yang dia lakukan, dia mencampurnya sampai kiloan, bahkan sampai belasan kilo. Ada kesalahan, tiba-tiba terjadi kecelakaan radioaktif. Kan cuma blitz doang ya, blitz gitu. Habis itu karena takut mereka, tiga orang ini nggak ada yang laporan. Jadi korbannya itu satu yang lagi nyampur, kan di atas gitu ya, satunya di bawah lagi ngelihat, satunya di balik tembok. Operator komputer ya, lagi kerja di balik tembok. Apa yang terjadi sama orang tiga ini? Orang yang pertama yang benar-benar terpapar secara langsung kena blitz tadi. Hari pertama tiga-tiganya nggak ada yang merasakan apapun. Besoknya kulitnya yang kena blitz tadi cuma ruam aja, merah-merah, bintik-bintik ruam. Ya. Karena ngelihat ruam, akhirnya dia lapor sama pimpinannya karena waktu itu mereka mau nutupin, cuman akhirnya mereka lapor, saya habis kena papar gini-gini. Langsung panik masuk rumah sakit. Padahal nggak ngerasain apa-apa ya, cuma merah-merah doang. Panik langsung masukin rumah sakit, langsung dirawat. Seminggu kemudian, setelah terpapar, kan kalau di rumah sakit ditempelin alat itu ya. Begitu alatnya dilepas, kulitnya ikut. Jadi kulitnya lepas. Dia mutagenik. Jadi dia itu berubah. Jadi DNA-nya kan rusak. Kalau misalkan dia jelek jadi ganteng gitu kan nggak apa-apa ya. DNA-nya berubah gitu kan. Yang tadi kulitnya gimana nggak mulus jadi mulus gitu kan. Itu kan ini ya. Tapi ini enggak. Mutageniknya kulitnya lepas. Jadi pas dicabut kulitnya ikut. Itu minggu pertama. Minggu kedua nggak tambah membaik. Kerusakan DNA-nya sangat parah sampai menyebabkan dagingnya terlepas dari tulangnya. Jadi daging ini nggak nempel lagi sama tulang, lepas. Jadi tulang lunak ya. Ayam tulang lepas gitu kan ya, kayak habis direbus kan, iya kan, banyak. Dan itu kondisinya otaknya masih hidup ya, jadi rasa sakit dan lain sebagainya masih. Di minggu kedua itu si orang Jepang tadi bilang sama perawatnya di rumah sakit, saya minta disuntik mati, karena rasa sakitnya yang nggak bisa dia tahan. 2 minggu tuh ya, dan 1 bulan setelah itu meninggal dunia. Itu pun dengan bantuan alat ya, karena bisa bertahan 1 bulan. Ya kalau kita mungkin 2 minggu lah.
paling diobati ke dukun ya soalnya. Jadi itu efeknya ketika kita bisa melihat blitz radioaktif. Terus nasib dua orangnya lagi gimana? Yang ada di bawah 1 tahun kemudian meninggal, yang ada di balik tembok 3 tahun kemudian meninggal. Tidak agak panjangan ya waktunya karena udah ada, tapi tetap kena paparan. Jadi kenapa bisa gitu? Sinar alfa ini paling lemah. Kalau ada sinar alfa kita blok pakai plastik, berhenti dia akan tembus. Tapi beta terus. Jadi kalau cuma dihalangin plastik, sinar beta itu masih tembus. Ketemu logam, beta berhenti. Tapi gamma, mau logam mau apa dia tembus terus. Cuman memang dia paling rendah, tapi bisa jauh gitu. Jadi kalau ada orang yang lagi ronsen di rumah sakit ya kita nggak usah berdiri di depan pintunya ya. Itu alasannya kenapa di rumah sakit itu kalau ada orang ronsen dikasih lampu warna merah di depannya buat kasih tahu bahwa di dalam lagi ada yang ronsen. Nah kita jangan deket-deket, apalagi nongkrong-nongkrong di dalam kan gitu ya. Nggak ada kan petugas ronsen yang kalau lagi nggak ada pasien dia di situ. Karena bahaya paparannya. Kira-kira seperti itu. Jadi radioaktif itu adalah barang-barang yang memancarkan radiasi, yang punya nilai radioaktivitas tinggi, seperti yang saya bilang tadi, bersin-bersin tadi, ya, bersin-bersin, dan efeknya bisa menyebabkan karsinogenik, bisa menyebabkan kanker, bisa mutagenik, merusak DNA dan lain sebagainya. Jadi kalau ada barang yang disebut barang radioaktif, jangan lagi bayangin bom, tapi barang ini punya radioaktiviti yang tinggi. Jadi atomnya sakit, bersin-bersin mulu. Uranium itu salah satunya contoh barang yang sering bersin. Nah di sini ada juga radioaktivitas ada, bahkan meja pun punya radioaktiviti, tapi dia bersinnya lama, entah 100 tahun sekali, entah 200 tahun sekali, entah setahun sekali. Kalau itu nggak ada masalah buat kita. Tapi kalau yang dalam 1 jam bersinnya berkali-kali, nah itu yang masalah. Di beberapa kasus pernah kejadian orang yang suka ngecek las-lasan buat pipa migas gitu ya, buat pipa gas itu kan ngeceknya pasti pakai radioaktif tuh. Dia si barang radioaktifnya tuh nggak dimasukin lagi ke kemasannya, tapi dikantongin. 24 jam kemudian busuk kakinya. Itu minimal mandul, minimal ya, minimal. Tapi bisa sampai gitu, merusak sel, membunuh sel, itu bisa terjadi. Nah, radioaktif itu kayak gitu. Makanya kalau pada saat pengiriman radioaktif harus pada kondisi yang stabil ya. Jadi tidak dalam keadaan aktif, dia harus ada di dalam kemasannya. Yang perlu diperhatikan adalah jarak amannya. Nanti di radioaktif itu ada yang namanya, boleh balik lagi ke slide sebelumnya. Nah, di radioaktif itu nggak ada yang namanya packing group, tapi ada yang namanya kategori. Jadi hati-hati sama radioaktif yang udah ada warna kuningnya. Kalau yang ada warna kuningnya, artinya dia kategorinya lebih dari 2. Kalau radioaktif kebalik sama packing group. Kalau packing group 1 tuh high danger ya. Kalau radioaktif kita pakai istilahnya kategori. Dia bukan packing group tapi kategori. Kategori 1 tuh yang low danger, kategori 2 yang medium, kategori 3 yang high danger. Nah kategori 2 dan 3 biasanya labelnya udah ada warna kuningnya. Kenapa gitu? Jadi gini, biasanya kalau kita mau angkut radioaktif yang kita hitung itu yang transport index ya, nilai transport indexnya. Ada perhitungannya sebenarnya. Jadi ada berapa dia paparan radiasinya, berapa bioresiver, terus ada perhitungannya, ada rumus tertentu. Nanti keluarnya nilai transport index. Nah nilai transport index itu yang biasanya dicantumkan di label-label radioaktif. Oh ini nggak ada, ini salah. Jadi ini nih, kalau yang
putih gini, white 1 itu nilai TI-nya 0, makanya nggak pernah dimasukin. 0,1 aja udah masuk kategori 2. Jadi 0,1 ya, udah mulai ada nilainya 0,1, dia masuk kategori 2. Nah, nilai TI itu biasanya dicantumkan di sini nih, di kotak ini. Maksudnya apa? Maksudnya supaya kita tahu jarak amannya. Kalau TI-nya 0, itu menandakan bahwa di luar kemasan sudah tidak ada lagi radiasinya. Radiasinya semua tertahan oleh kemasannya. Tapi kalau udah ada nilai transport index-nya, berarti sudah mulai ada radiasi di luar kemasannya. Jadi sebenarnya kalau radioaktif yang TI-nya 0, kategori 1, dan dia di dalam kemasan, posisinya dalam kemasan ya. Kalau di luar kemasan kita ceritanya udah beda. Di dalam kemasan dia kategori 1, ibaratnya kita dudukin pun nggak ada masalah. Tapi kalau udah ada nilai transport index-nya, labelnya berubah jadi warna kuning, berarti di luar area itu sudah ada radiasinya. Dan sampai berapa jauh? Saya ambil aja ya ini apa? Nilai yang buat acar-acar aja ya. Kalau TI-nya 1, itu jaraknya sekitar 40 cm dari kemasan. Itu masih ada radiasinya. Jadi kita usahakan posisi kita harus lebih jauh dari 40 cm kalau TI-nya 1. Kalau TI-nya 10, berarti jarak minimalnya 2,6, 2,7 meter. 265, jadi 2,7 meter. Posisinya dari kita ke radioaktifnya. Nah, gimana Pak kalau ternyata nggak, kan kalau pada saat loading kan harus mau nggak mau ya, yaitu diusahakan di loading pun pakai extension, jaraknya jauh gitu ya, sebisa mungkin dihindari area tersebut. Kalaupun sampai ternyata masuk, ya buru-buru keluar lagi. Karena waktu terpapar sama jarak paparan itu sangat berpengaruh sama efeknya buat kesehatan kita. Hati-hati juga pada saat periksa bagasi itu, X-ray itu radioaktif. Karetnya belum ketutup, tas jangan diambil, karena kita terpapar. Langsung sakit nggak? Enggak. Tapi kalau kita terus-terusan seperti itu bisa ada efeknya buat kita. Terutama ibu hamil itu yang hati-hati ya, karena perkembangan janinnya bisa cacat nanti bayinya. Jadi radioaktif itu waktu terpapar sama jarak aman. Bahkan orang yang kerja di X-ray itu ya, itu maksimum dia hanya bisa terpapar 250 jam per tahun. Makanya orang jaga X-ray itu nggak boleh di situ terus, karena ada batasannya. Diduga kalau udah lebih dari itu udah mulai ada resiko terhadap kesehatannya. Tapi kalau misalnya masih di bawah itu masih aman lah. Cuma tetap diperhatikan jarak aman, kondisi barangnya seperti apa. Ini juga yang selalu jadi patokan ketika supir dan truknya ya, barang sama supirnya. Kalau misalkan ini adalah kepala mobil gitu ya, gini ya, anggap aja ini truk ya, jangan lihat gambarnya, yang penting maknanya. Di sini ada radioaktif material dikasih perang, maka hitung jarak antara supir sama muatannya. Tentunya dari mana tadi? Transport index tadi. Itu yang paling aman. Jangan sampai sepanjang jalan supir ini terpapar. Padahal kalau 40 cm kan lebih bahaya. Kita dekat sama cewek ya, 40 cm daripada sama radioaktif ya. Laki-laki jauh lebih berbahaya. Oke. Itu radioaktif. Kira-kira seperti itu. Nah, di kelas 8 kita ada korosif 228. Korosif itu jangan dibayangin kelas 8 itu barang yang bisa menyebabkan karat. Tapi yang baru dianggap kelas 8 menurut UNRD Ricci adalah barang yang bisa mengikis aluminium atau besi sampai dengan ketebalan 6,25 mm per tahun. Indeks corrosion rate-nya.
Lihat 228. Nah, halaman 234. Lihat ada tabel di sana. Ada tabel di sana. Nah, yang paling bawah yang packing group 3 itu jadi dasar paling kecil ya. Jadi pengikisannya lebih dari 6,25 mm per tahun. Kalau ada barang yang bisa mengikis besi atau aluminium hingga ketebalan segitu per tahun, maka itu dikatakan barang tersebut korosif. Walaupun pengujiannya nggak sampai setahun ya. Biasanya yang dilakukan oleh lab-lab itu memaparkan itu selama berapa jam gitu. Pertama si barangnya ditimbang dulu, dibersihkan, terus ditimbang beratnya berapa dicatat, terus dipaparkan barang yang korosif tadi, terus dibiarkan selama berapa jam, nanti ditimbang lagi. Nah itu dikonversi, dilihat bisa nggak, kan kita bisa perkirakan orang benda besi atau aluminium yang terkikis sampai dengan 6,25 mm itu beratnya sisa berapa gitu kan. Itu kan bisa diperhitungkan. Nah, biasanya kalau di lab pengujinya seperti itu. Nah, di sini kalau di sini tabel korosif ini ditentukan sama exposure time dan observation time, pengamatannya. Kalau pada waktu misalkan dipaparkan di sini yang packing group 1 itu, kalau dipaparkan selama 3 menit, kemudian diobservasi dan pada 6 menit ke 60 itu sudah terjadi kerusakan, nantinya bagian permukaannya sudah mulai terkikis, itu yang masuk packing group 1. Kalau dipaparkannya lebih lama dan diobservasinya sampai 14 hari, itu masuk di packing group selanjutnya. Kira-kira seperti itu, korosif. Air laut kelas 8. Air laut masuk di kelas 8 kan? Ya. Dia bisa bikin karat ya, tapi nggak masuk kelas 8 karena indeks corrosion rate-nya tidak sampai 6,25 mm per tahun. Kalau nggak mobil yang di pinggir-pinggir laut udah hancur semua ya. Karena kan yang bahaya ini kan uapnya, bukan airnya. Lebih bahaya kan uapnya itu. Bahaya. Jadi air laut enggak, dan itu berita baik ya. Kita berenang di laut gatal-gatal nggak langsung, iritasi nggak boleh kita. Nggak juga. Kalau kita air laut itu masuk barang berbahaya, berarti kita semua limbah B3 tuh. Iya kan? Apapun yang pernah terkontak dengan barang berbahaya jadi barang berbahaya. Contohnya gini, kemasan, drum bekas oli, jadi limbah B3 tetap. Nah, kalau kita berenang di laut bahaya. Jadi untungnya air laut bukan barang berbahaya. Dan yang terakhir kelas 9, ada miscellaneous. Tapi menetapkan barang berbahaya lainnya itu juga jangan sembarangan ya. Karena miscellaneous ini yang diakui hanya ada beberapa. Kelewatan. Di situ ada MM-an ya, M1, M2, M3, M4. Jadi yang masuk ke dalam miscellaneous itu harus masuk di salah satu itu. Apakah barang ada di situ self heating elevated temperature substance ada ya? Nah, itu yang tadi saya cerita di kelas 3. Jadi kalau dia flash point-nya masih di bawah suhu muatnya, dia tetap masuk di kelas 3. Tapi kalau dia nggak kena, misalkan suhu muatnya masih di bawahnya titik apinya, berarti dia masuknya di kelas 9. Barang panas, kita ngangkut air panas pun kena ya. Kalau airnya dipanasin dulu sampai 100 derajat, masukin tangki, itu udah masuk di
M9 atau M9, maksudnya M9 dengan cairan atau padatan. Atau limbah B3 yang ditetapkan LH, kan LH masih pakai B3 ya istilahnya, bukan B2 ya, pakai B3. Nah kalau LH menetapkan itu sebagai limbah B3, sekalipun nggak kena dari kelas 1 sampai kelas 8, kita bisa masukin di kelas 9. Nah kelas 9-nya Pak namanya jadi Environmental Hazardous Substance. Nanti ada 2 nomor UN yang terkenal. Ada UN 3077, ini paling saya sering pakai, sama UN 3082. Yang 77 ini padatan, yang 82 ini cairan. Karena banyak nama-nama limbah itu yang sebenarnya nggak masuk di ketentuan UNATDG, tapi karena LH sudah menetapkan, biasanya saya langsung pakai aja 2 UN number ini. Kalau dia nggak kena dari 1 sampai 8 ya. Kalau dia kena, misalkan limbah aftur gitu. Aftur kan variable liquid ya. Ternyata press point-nya pun masih gitu 55 derajat Celcius. Itu saya masukin kelas 3, saya nggak masukin di environmental hazardous substance. Tapi kalau dia nggak kena, baru masuk di sini. Nah, kira-kira seperti itulah 9 kelas barang berbahaya menurut versinya United Nations Recommendation on the Transport of Dangerous Goods. Ini tidak ada perbedaan baik di darat, laut, udara. Yang beda hanya nomenklatur dan istilahnya aja. Paling kayak tadi ya, kalau di udara 62 ini dibilangnya divisi, kalau di darat dan di laut ini tetap dibilangnya kelas, gitu ya. Dan kalau misalkan ada multiple hazard, boleh di next. Di multiple hazard itu, nah ini ada tabel ini, maka harus ditentukan dulu mana yang jadi presidennya. Buat kuis ya, barang yang membahayakan jika tertelan, terhirup atau menyerap melalui kulit, itu kelas berapa? 7. 6 ya. 6. Cairan memiliki flash point 70 derajat Celcius. Ya, curiganya sih kelas 3, tapi lihat di tabelnya 70 derajat Celcius masuk nggak? Nah, berarti dia bukan barang berbahaya. Cairan memiliki nilai lethal dose oral 100 mg per kilogram. Kelas berapa? Punya, jangan lethal dose deh. Lethal dose-nya oral ya, 100 mg per kilogram. Ini kelas? Kelasnya 6. Tepatnya 6.1 ya, 6.1. Packing grupnya? Masa ya marah. 100 mg per kilogram oral, oral 3. Kalau dermal 2. Bedanya di situ ya. Jangan sampai salah lihat tabelnya. Jadi pretest tadi udah ada yang bisa jawab dong. Udah mulai bisa jawab tuh pretest tadi itu kan? Oh, udah dong. Sekarang udah tahu packing group ya kan? Nah, saya punya padatan. Ya, saya punya padatan. Terus kemudian saya reaksikan dengan air. Padatannya 1 kg. Saya reaksikan dengan air, dia bisa menghasilkan gas yang mudah terbakar sebanyak 25 liter per jam. Masuknya di mana? 4 titik. Packing grupnya 2. Wih, langsung aja 2 yang nebak ya. Baca. Mana? Baca pikiran saya. Taunya dari mana taunya? Ada buka 4.2243, cari assignment to packing group. Lewat 2243.
Nih, baca nih. 224318. Jadi packing group kenapa? Kenapa nggak packing group 1? Ya, kenapa nggak packing group 1? Karena di packing group 1 batasannya 1 menit. Harus lebih dari 10 liter. Kalau ini 20 liter, 25 liter 1 jam kan? Kalau 1 menit 10 liter berarti kan harusnya 1 jam 600 liter ya. 600 liter. Ini belum nyampe nih. Berarti curiganya masuk packing group 2. Kenapa nggak packing group 3? Kenapa nggak packing group 3? Iya, karena tidak masuk kriteria. Jadi kan di situ kriterianya harus masuk nggak di harus tidak masuk kriteria 1 dan 2, packing group 1 atau 2. Kalau kena berarti kan nggak boleh dibilang packing group 3. Kan kena dia di 2. Jadi ini 43 PG 2. Jadi ya. Oke, berarti udah bisa dong jawab pretest. Kan banyak soal itu. Aman ya? Kalau aman kita pindah bab 3 ya? Katanya pengen buang cepat. Pulang ke kamar. Masuk kita ke bab 3. Lanjut. Next. Yes. Nah, sekarang kita mulai kenal, kita masuk ke tabel ya. Ini saya langsung skip aja, kan biar cepat ya. Ini intinya, minimum requirement-nya. Jadi tabel barang berbahaya ini merupakan inti dari penanganan barang berbahaya. Tabel ini adalah intinya. Jadi kalau misalnya kita menangani barang berbahaya, yang pertama kita buka tuh pasti tabel. Kita nggak akan buka bab 1, kita nggak akan buka bab 2, kita bukanya bab 3. Pasti bukanya bab 3, kita harus menentukan nama barang berbahaya yang akan kita angkut. Nah, berdasarkan ini rangkuman saya aja, bahwa penamaan ini ada 3 metode. Yang pertama kita gunakan yang namanya dangerous goods listed by name. Misal contoh, saya mau kirim barang berbahaya nih, UN 1202. Maka yang kita lakukan adalah mencari UN 1202 di tabel list of dangerous goods. Silahkan coba. Ya. Nah, tugasnya adalah mencari UN number itu, terus nama barangnya apa, dia masuknya di kelas berapa, packing groupnya berapa. Kenapa tadi di awal saya katakan bahwa untuk identifikasi barang berbahaya kita itu harus cari ya UN number, namanya apa, nama itu kita sebutnya PSN ya, atau proper shipping name, nama pengapalan yang benar. Terus kemudian kita harus cari tahu kelasnya, kita harus cari tahu packing groupnya berapa. Kenapa kita harus tahu itu? Padahal dengan satu modal UN number aja kan udah ketahuan semua ya. Nah, kenapa hal itu terjadi? Itu hati-hati Pak, begini. PSN
di kolom 2 itu adalah kata dengan huruf kapital. Oke, kata dengan huruf kapital. Selain kata dengan huruf kapital, maka itu bukan bagian dari PSN-nya, bukan bagian dari namanya. Kalau di situ ada huruf kecil berarti cuman keterangan aja. Contoh UN 1197. PSN-nya apa? Extra flavoric liquid. Nah, di situ ada kalimat kan? Paper pressure bla 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 bla, ya. Itu huruf kecil ya. Itu bukan bagian dari PSN-nya. Jadi nanti kalau di dokumen tulisnya itu aja. Sampai situ. Liquid. Nah, PR-nya adalah ketika UN 1202 PSN-nya apa? Jadi yang ditulis di dokumen apa? Nggak boleh, itu barangnya beda. Jadi kalau di situ kalimatnya ada or, itu beda barang. Kita harus pilih salah satu. Itu sebabnya pada saat identifikasi awal di MSDS kita harus cari UN number berapa, PSN-nya apa. Karena bisa jadi satu UN number yang sama dia punya beberapa PSN. Harus ketahuan, makanya PSN itu nama. Berarti kita milih kan? Milih yang mana kalau kita nggak tahu? Kalau cuma tahunya UN 1202 doang, nggak bisa pilih. Kecuali kita jelas-jelas tahu barangnya solar. Kalau solar ya pakai diesel fuel. Oke, karena jelas. Minyak tanah. Bahasa Inggrisnya apa? Kerosin. Nah, ini jadi PR lagi. Lihat, di tabel ini diurutkan berdasarkan. Jadi di jilid itu ada dua tabel, ada tabel A sama tabel B. Di tabel A ini barang itu diurutkan berdasarkan UN number-nya. Jadi nomornya yang urut, tapi namanya nggak urut. Kalau saya tanya sekarang minyak tanah apa, berapa UN number-nya? Mampu Pak nyarinya. Karena susah, Bapak harus ngecekin satu-satu. Nah, itulah fungsinya ada tabel satu lagi, ada tabel B. Itu yang diurutkan berdasarkan namanya di belakang. Tuh, di belakang ada tabel B, ada nama-nama. Nah, itu diurutin dari namanya. Halaman 500. Sorry, lewat. Nah, ini mulai dari halaman 533. Coba minyak tanah berarti kerosin. Cari kerosin. UN number-nya berapa? Nah, 1223. Kerosin 1223. Jadi PSN-nya kerosin, UN number-nya 1223. Bagaimana kalau kita mau kirim minyak tanah? Berarti balik lagi ke tabel A, cari UN 1223. Itu caranya. Bolak-balik coy. Bayangkan kalau pakai soft copy. Balik lagi, tapi bisa kontrol file sih. Ada ya? Ada ya? Coba, nikotin bener nggak barang berbahaya? Apa saya bohong tadi? Nikotin. Ada Pak? Ada ya? Iya. Berarti bener dong? UN 16
1654. UN 1654 coba buka UN 1564. 1654. Bener nggak dia 6.1 packing group 2? Bener ya? Makanya Pep nggak bahaya ya. Nah, jadi hati-hati, tapi nikotinnya nggak boleh diminum. Jangan langsung minum nikotinnya. Liquid vape minum gini gitu kan. Nah itu siap tuh. Jadi kalau ada orang kirim nikotin cair itu biji, tapi kalau orang kirim rokok itu bukan. Karena rokok nggak bisa by konten ya, kalau nikotin ada biji itu nggak bisa by konten, nggak bisa. Harus satu kesatuan barang baru bisa dideklar itu biji atau bukan. Nanti kalau misalnya by konten nanti kirim kentang juga jadi ini, jadi biji. Karena di kulit kentang ada cyanida kan gitu. Kan nggak bisa gitu juga. Jadi nikotin bener ya. Dan kita harus tahu dari awal UN number, PSN, kelas sama packing grupnya. Kenapa? Karena bisa jadi ada barang yang UN numbernya sama, PSN-nya sama. Contohnya UN 3088. Ya. Sel eating solid organic ada berapa biji? Dua. Ada dua ya? Terus kalau kita nanganin pakainya yang atas sampai yang bawah. Kan PSN-nya sama, UN number-nya sama. Makanya saya bilang PG-nya tapi beda ya. Packing grupnya beda. Nah makanya di awal saya bilang identifikasi. Kalau ada packing grupnya harus tahu dulu packing grupnya di awal. Tapi kalau misalnya nggak ada, jangan. Saya ini lupa lagi saya banyak sih. Colokan mati. Kita sumbernya dari mana? Itu mati colokan. Sumbernya dari mana? Ada
cabut. Cabut. MSDS punyanya Pertamina. Ini tapi MSDS zaman dulu ya, masih tuh 2007. Jadi yang dibilang MSDS itu kayak gini Pak. Ini formatnya bisa beda-beda, tapi nomornya nomor 1 misalkan ini isinya tentang produk dan identitas. Ini semua MSDS sama kayak gitu. Jadi nomor 1 isinya pasti tentang produk identitas, nomor 2 isinya tentang apa, nomor 3 isinya tentang apa, itu pasti sama. Walaupun formatnya bisa berbeda-beda ya. Ada yang nanti ke samping, ada yang ke bawah seperti ini. Nah, kalau kita mau tanganin barang berbahaya, biasanya saya jump langsung lihatnya di nomor 14. Nah, nomor 14 itu ada informasi transportasi. Dari sini biasanya saya dapat informasi UN number-nya berapa, PSN-nya apa, kelasnya berapa, packing group-nya berapa, UN number-nya berapa. Setelah melihat dari sini, baru saya lihat ke Digilist. Biasanya gitu Pak. Jadi lihat ini dulu, dapatnya apa, packing group-nya berapa, dan segala macam. Baru saya lihat ke Digilist. Jadi kalau tadi solar itu kan UN 1202 gitu ya. Kelas UN numbernya 1202, namanya diesel fuel, shipping name-nya. Maka nanti yang dipakai untuk ngirim solar namanya adalah diesel fuel. Kelasnya 3, packing group-nya 2. Dari situ kita baru lihat ke Digilist. Prakteknya gitu, gampang. Ya kan? Udah deh, selesai kerjaan kita. Ini cara termudahnya seperti itu. Kalau misalkan nanti nggak ada MSDS-nya, ada kan barang yang nggak ada MSDS-nya. Misalkan mobil gitu, yang ada, kita hanya bisa nyari berdasarkan namanya. Vehicle, ada nggak? Vehicle barang berbahaya bukan? Cari dulu Pak. Nggak bisa kita bilang bukan barang berbahaya suka-suka, nggak bisa. Lihat dulu di Digilist, lihat di tabel B, ada nggak vehicle? Kan dia nggak ada ininya apa, MSDS-nya pasti nggak ada. Tapi kalau untuk barang-barang kimia kita bisa lihat MSDS-nya, lihat nomor 14 langsung lihat di Digilist. Ada beberapa barang kita nggak bisa lihat MSDS. Vehicle ada ya? UN number-nya 3166. Mau mobil bensin, mau mobil listrik, mau mobil gas, itu kena. Jadi kalau mobil, ngangkut mobil harusnya itu masuk ya, yang bawa barang berbahaya.
mobilnya sendiri udah barang berbahaya. Kadang ada yang aneh-aneh gitu. Oh, kok ternyata masuk ya? Chat barang berbahaya bukan? Cari pain. Ada ya? Berarti kalau ngirim chat barang berbahaya. Ya. Ya, barang berbahaya. Nggak ada yang nanya nih, kenapa kalau mamang beli bangunan bawa barang berbahaya naik angkot boleh? Kalau bawa bahan kimia nggak boleh, kenapa? Padahal bahan kimia belum tentu diizin. Padahal yang jelas barang berbahaya adalah yang tadi. Kenapa boleh? Kenapa ibu-ibu beli prostek naik angkot boleh? Kenapa? Hah? Karena itu malas dia. Ini Pak, jawabannya ada di bab 1. Jadi memang ada barang-barang yang itu memang udah masuk kategori barang berbahaya, tapi dia dibebaskan. Kita beli bensin pakai jerigen itu boleh Pak. Tapi tukang bensin eceran mau jualan bensin, beli di pom bensin harus pakai izin mobil. Beda. Kalau untuk kepentingan sendiri itu bebas, kalau untuk dagang itu nggak boleh. 113. The carriage of dangerous goods by private individual. Jadi kalau itu untuk keperluan sendiri, oleh sendiri, dan di dalam kemasan dagang, bukan for retail, bukan buat jualan, dan kemasannya juga dalam kemasan dagang, itu bebas, boleh. Yang ada batasannya itu tuh Pak. Kalau bahan bakar nggak boleh lebih dari 60 liter per kemasan dan tidak lebih dari 240 liter per mobil. Kalau dia pakai gandengan berarti 240 bisa kali 2, karena gandengan dihitung sendiri. Dia transport unit sendiri, kepalanya transport unit sendiri. Tapi ingat, buat keperluan sendiri, bukan buat dijual. Kalau buat dijual nggak bisa, nggak dapat pembebasan. Itu salah satunya. Jadi jangan heran nanti kalau misalnya ada beberapa barang berbahaya dikirim, tapi kok bebas dia karena itu untuk keperluan sendiri, nggak apa-apa. Bahkan kalau di luar negeri bawa senjata yang untuk kepentingan berburu itu aja bebas, masuk di pasal yang itu. Konstruksi misalnya lagi proyek, itu juga termasuk yang dibebaskan. Untuk keperluan proyek, di area proyeknya itu juga termasuk yang dibebaskan. Ada lagi kondisinya misalkan sedang dalam kondisi darurat, ada bencana alam, ada perang, itu juga dibebaskan. Waktu kemarin Brimob charter pesawatnya Lion ya, yang mau ada kemana gitu operasi, itu kan satu pesawat dicampur ya, hampir 200 orang lebih di situ. Ketentuannya sebenarnya peluru itu boleh dibawa di dalam satu pesawat tidak boleh lebih dari 100 butir peluru, nggak boleh lebih dari 100 satu pesawat. Tapi pada saat kondisi seperti itu kan itu dapat pembebasan dari negara. Nggak mungkin dong Brimobnya 200, pelurunya bawa 100. Dibagi dua dong, nggak bisa lah, itu nggak bisa itu. Nah itu jadi salah satu ya pembebasan ya.
Nah, sekarang kejadian di lapangan kadang-kadang aneh-aneh Pak, orang kasih nama. Kita kalau tadi gampang ya, kerosin kan tadi, minyak tanah, kerosin ya kan. Ada Pak barang misalkan kita ketemu nih, orang kirimnya gini, saya mau kirim asetoin. Acetoin. Ini PSN-nya apa? Pertanyaannya diingat ya, PSN-nya apa? Apa PSN-nya acetoin? Hati-hati ya, nggak boleh loh. Salah satu huruf itu beda arti. Jangan dimasukin aseton ya. Beda asetoin sama aseton beda. 2621. Apa PSN-nya? Pertanyaannya apa PSN-nya? Yes, itu dia. Jadi asetoin ini istilah di lapangan. Sama kayak solar. Solar itu di lapangan ya dibilangnya solar, tapi solar itu bukan nama. Solar itu merek dagang. Dan kita nggak boleh kirim menggunakan merek dagangnya, harus pakai namanya. Kita mau kirim asetoin, maka di dokumen yang kita tulis itu bukan asetoin, tapi asetil metil nabinol. Itu beruntung kita kalau kita menemukan shipper yang ngomong itu ternyata di bukunya ada tulisannya. Tapi gimana kalau gini? Saya mau kirim handphone, biji bukan? Saya mau kirim handphone, biji nggak? Baterainya Apa PSN-nya? PSN-nya apa? Handphone. Itu baru ketemu yang begitu loh Pak. Saya sering ketemu orang kirim gambar doang. Ini apaan ini? Hitam-hitam begitu kan ya? Apa cake gitu hitam-hitam gitu, apaan ini? Mana bisa kita tahu kan ya? Itu sering terjadi Pak, sering terjadi. Oke. Apa? Oke, yang bahaya dari handphone ini apa? Baterai lithium. Berarti cari coba lithium baterai. Ternyata banyak. Lithium baterai ternyata banyak. Coba dilihat. Nah, terus. Entar dulu Pak. Ada banyak loh itu. Kalau lithium baterai install di cargo transport unit, handphone kena nggak tuh? Enggak dong, orang nggak diinstal di mobil kan baterainya, nggak diinstal di kontainer kan baterainya. Nah, kan berarti nggak bisa pakai itu. Lithium metal baterai itu doang. Nah, ini kita harus lithium metal baterai packed with equipment. Lithium itu ada dua jenis Pak, ada lithium ion, ada lithium metal. Kalau handphone itu ion apa metal?
Ion Pak, berarti dengan itu. Jadi pakainya UN 3481 lithium ion baterai contain in equipment atau lithium ion baterai packed with equipment. Bedanya packed with sama contain in tuh kayak gini Pak. Kalau packed with itu kayak handphone zaman dulu, baterainya dilepas tapi di dalam satu kardus yang sama. Kalau yang kayak sekarang nih udah di baterainya ditanam, itu contain in. Nah bedanya ion sama metal, lithium ion sama lithium metal, lithium ion bisa dicas lagi, kalau lithium metal nggak bisa dicas. Biasanya gitu. Pabrik-pabrik di Cikarang itu banyak tuh buang baterai Pak. Saya sering handle itu dari FDK pabrik. Jadi dia kirim lithium metal baterai, emang ganti periodik Pak. Terus kali kirim 20 drum isinya baterai lithium itu. Cuma itu kan lithium metal Pak ya. Jadi ada masalah tersendiri nih. Walaupun itu baterai Pak, baterai. Kalau kita lihat dasarnya, logamnya, kalau kita lihat bukan lithium baterai, tapi kita lihat lithiumnya. Coba dia masuknya, kalau lithium baterai masuk kelas 9 ya Pak. Coba kita lihat barang lithiumnya, jangan lihat lithium baterai. Hanya lithiumnya saja. Itu kelasnya berapa? Berarti bahaya bila basah. Bener nggak? Bapak kebayang saya pernah handle lithium baterai itu yang baterai kancing Pak, yang baterai jam. Itu biasanya Pak, satu baterai itu mengandung 2 gram lithium logam. Kalau yang lithium metal tuh bener-bener si logam lithiumnya ada di baterainya. Jadi satu baterai itu beratnya 2 gram lithium. Ini baterainya baterai kancing Pak. Kalau 1 drum berarti ada berapa gram lithiumnya? Dan itu 4,3. Artinya baterainya udah nggak bisa dipakai, tapi logam lithiumnya sifatnya tetap bahaya bila basah. Jadi yang saya lakuin pasti bawa oli Pak. Jadi lithiumnya saya celupin oli supaya tidak terkontaminasi uap air. Karena kalau udah kontaminasi uap air, dia bereaksi kan Pak, mengeluarkan gas yang mudah terbakar. Pertama, yang kedua, kalau di situ masih ada listriknya, ada short, ceret, selesai Pak. Ditaruh di truk lagi kan, wah selesai Pak. Pernah kebakaran 1 kontainer lithium itu 1 gudang hancur. Tapi lithiumnya yang batang Pak, yang 10 sentian ini, baterai gitu. Itu baterai juga. Gara-garanya tadi smoke signal tadi, pas diangkat jatuh tas, glinding masuk konten, glindingnya ke daerahnya kontainer lithium itu. Karena kan air itu jangan dianggap kayak air disiramin gitu aja kan Pak. Ini uap air itu kan ada Pak. Lembab itu juga reaksi dia. Kalau 43 itu, disitulah mulai terbentuk gas yang mudah terbakar. Kebayangan kalau terkungkung dalam satu kontainer. Belum. Tanjung Perak juga sama tuh, meninggal gara-gara itulah kegoblokan yang hakiki. Jadi itu ada kontainer flammable, isinya itu furniture Pak. Tapi dicampur di dalamnya ada juga thinner, pernis. Nah, ini yang ngirim juga nggak ngerti kalau pernis ini masuk ke dalam golongannya barang berbahaya. Kan masuk paint tadi kan, digabunglah di situ. Di kontainer kan nggak ada tanda apapun. Kebetulan ada tali rapia Pak, kepanjangan. Mau dipotong dong. Kalau di lapangan motong tali pakai apa Pak? Pakai gunting? Nggak ada Pak. Korek Pak. Jeleng satu orang lewat. Timur Pak. Jadi itu Pak, ngeri. Terus ada kejadian lagi hampir tapi nggak jadi. Jadi udah jelas-jelas di situ ada labelnya. Ini orang udah terlatih nih Pak, udah tahu ada label di situ. Cuman kan dia mau baca labelnya, gelap Pak, dia kontainer itu gelap, nggak kelihatan. Jadi dia butuh cahaya untuk baca. Pakai api.
Jadi udah bener dia mau lihat label Pak. Tapi yang salah adalah pakai korek api Pak. Itu kan konyol itu. Konyol. Tapi hal seperti itu karena kebiasaan ya kadang-kadang kita lupa juga nggak aware. Makanya perlu dilatih petugas-petugas di lapangan itu supaya aware terus ya, aware terhadap kayak gitu. Banyak lah kejadian lucu-lucu gitu ya, konyol. Termasuk ini, jangan salah loh Pak, senter buat ngecek bahan bakar untuk yang mobil tangki itu kan senternya khusus, non sparkling, jadi nggak anti spark gitu ya, saya gitu aja senternya. Itu ada, saya bongkar minyak mentah di daerah Suko itu Tuban berarti, daerah Tuban dari Bojonegoro saya kirim ke Tuban dari ExxonMobil pakai tangki 5.000 liter itu crude oil Bang. Supirnya itu di mobilnya itu senternya senter dari Indomaret Bang. Itu udah naik ke atas tangki Pak, mau nyeter untuk kelihatan. Ya lumayan kan. Ya nggak pasti sih, nggak pasti kebakar sih Pak. Tapi kalau pas lagi beruntung kan, pokoknya mah lucu lah, seru-seru Pak. Jadi faktor safety memang di setiap daerah beda-beda ya Pak. Ada yang ketat banget gitu. Ya di beberapa site yang kayak gitu ada yang orang rokok bebas gitu kan ya. Waktu di Bogor saya pernah kejadian yang pas lithium baterai itu meledak Pak. Kita kan biasa di lapangan kan landfill, kita tahulah indikator area. Memang di situ bukan tempat ngerokok Pak, tapi biasa tempat ngumpet. Kita orang lapangan kan pasti ada ya di bawah kontainer ngumpet gitu, biar nggak ketahuan bos, ngerokok dulu di situ kan. Rokok bunyi alarm, gitu kan. Kita biasa aja Pak, karena sering ada drill kan. Alah, paling mati ya. Jadi santai aja orang terus ya kan. Paling latihan, habis itu melihat ke belakang drone terbang, gitu. Kayak di film-film. Baru oh beneran. Gitu. Banyak lah kejadian-kejadian kayak gitu. Tapi ini cerita lah ya. Tapi paling enggak sekarang udah tahu ya cara menetapkan UN number-nya apa, PSR-nya apa dari sini ya. Karena ini penting Bapak. Bapak sebagai DG Expert nanti salah satu tugas Bapak itu nanti menentukan mau penanganannya pakai UN berapa. Kalau misalkan sudah terjadi yang kasus-kasus yang lain. Nah, metode yang saya pakai itu pakai ini Pak namanya Dangerous Good Listed by Name. Jadi namanya udah ada. Masih 30 menit lagi, tenang. Saya ada janji nonton juga kok. Jadi ada itu yang namanya Dangerous Good Listed by Name. Caranya seperti itu ya, gampang tadi kan, tinggal lihat MSDS. Kalau dia limbah tinggal lihat manifestnya. Wah, belum dimatiin ya. Sabotase ya. Sabotase. Tahu aja mau dikasih yang susah. Saya sih aneh ya kalau wallpapernya cowok begini nih aneh gitu. Iya ya. Tony 15 menit sendiri nih. Wah, mana sini dulu. Ini cara yang pertama ya, metode pertama, Dangerous Good Listed by. Ada kasus Pak kayak gini. Orang itu kirim biji. Pak, saya mau kirim barang. Barangnya apa Pak? Lilen. Terus apa lagi Pak keterangannya? Dia kasih keterangan. Lilen ini punya flash point 20 derajat Celcius dan boiling pointnya 300 derajat Celcius. Dia juga punya nilai lethal dose 50.
Standar. 40 mg per kilogram oral. Organik cairan, udah pasti ya, ada flash point pasti ada. PSN-nya apa? Digi bukan ini? Digi bukan? Cek dulu Pak. Digilis cek dulu. Ada 50-nya. Enggak mau, saya lilen. Enggak boleh Pak, beda satu huruf aja enggak boleh. Ada nggak? Di daftar? Nggak ada. Berarti dia Digi bukan? Ntar dulu Pak. Ingat ada 3 saringan Digi itu. Ada nggak di daftar? Yang kedua, masuk nggak di klasifikasi? Cek. Flash point 20 derajat Celcius, boiling point 300. Ini ciri-ciri kelas berapa? Flash point sama boiling point. Ini ciri-ciri kelas berapa? Kelas 3 dong. Yang punya flash point kan cuma kelas 3. Coba dicek di kelas 3 masuk nggak deh? Masuk ya? Masuk, berarti dia masuk di kelas 3. Packing groupnya? Packing groupnya? 2. Sampai di sini masih ada yang bingung? Lupa lagi tadi. Udah loh tadi loh. Dibahas loh ini. Lihat di tabel ya. Tabel 223. Kenapa langsung curiga kelas 3? Karena flash point ini nggak ada di kelas lain kecuali di kelas 3. Oke? Lihat di tabel ketemu kelas 3 packing group 2. LD 50 kelas 61. Packing groupnya Oral ya Pak? 32. oral. Oh, nih Pak. Oh. 31. 40. Packing group 2. Oke. Kata organik dan liquid itu nggak ada menunjukkan apapun ya di barang berbahaya. Karena maksudnya senyawa organik kan banyak senyawa organik. Bukan berarti dia itu organik peroxide ya. Karena strukturnya kita nggak tahu struktur kimia seperti apa. Jadi kita anggap aja dulu bahwa si lilen ini masuk di kelas 3 dan kelas 61. Dia adalah barang berbahaya. Tapi PR-nya adalah kalau saya mau kirim, langkah pertama harus pakai UN number yang mana. Sedangkan namanya nggak ada. Itu kita masuk yang kedua. Namanya dangerous good not listed by name. Barang berbahaya yang namanya belum ada di daftar, maka kita bertugas untuk ngasih nama. Mau Asep, mau Dadang gitu ya. Kita kasih nama. Gimana cara kasih namanya? Yang pertama tugasnya adalah klasifikasikan dulu. Dia masuk di kelas berapa? Kalau dia ternyata punya lebih dari satu bahaya, maka tugas berikutnya, ini tugas yang pertama mengklasifikasikan. Tugas berikutnya cari tahu presedensnya. Packing 3 packing group 2 sama 6 1 packing group 2. Mana yang jadi presedensnya? Lihat di tabel presedens hazard.
3 packing group 2 yang di primary ya Pak? Iya. Nah berarti barang si Lilen ini dia masuk di kelas 3 dengan subsidiary hazardnya 6.1, packing groupnya packing group 2. Oke, udah ketahuan nih si Lilen ini berarti masuknya dia di kelas 3. Maka untuk menentukan namanya kita harus lari ke kelas 2 ke subbab 223. Bapak lihat di situ ada pohon nama 2.2.3. Buka halaman yang 145. Maka kita tentukan namanya dari situ. Lilen ini itu kita harus jawab pertanyaan pertama. Dia punya subsidiary hazard atau enggak? Punya. Berarti yang without subsidiary hazard, nama-nama itu semua F1, F2, F3 nggak boleh dipilih karena dia punya subsidiary hazard. Subsidiary hazardnya apa? Subsidiary hazardnya apa? 6.1. Berarti yang dicari adalah FT. Nah FT dilihat dia pestisida atau bukan gitu ya. Anggap aja lah, ini kan nggak tahu ya. Anggap aja kita nggak tahu dia bukan pestisida, tidak ada keterangan pestisida. Berarti kita pilih namanya di FT1. Nah dari semua nama ini mana yang paling relevan untuk Lilen? Mercaptan nggak masuk, alkohol juga bukan, adesif, lem, bukan lem. Kalau Lilen ini ternyata kita tahu asli barangnya fungsinya untuk lem, kita bisa masukin di adesif. Tapi karena kita nggak tahu, ini senjata pamungkas saya. Kalau nggak tahu informasinya terlalu sedikit, ambil nama generalnya, flammable, liquid, toxic, NOS. Jadi namanya flammable, liquid, toxic, NOS. Ini not otherwise specified, namanya belum ditemukan. Nah, cuman ketentuannya kalau kita menggunakan NOS, maka harus ditambahkan nama teknisnya. Jadi di belakangnya dikasih dalam kurung Lilen. UN numbernya 1992 dong. 1993 tuh flammable liquid tanpa toksik. Oh iya, berarti mata saya yang minus nih. Bapak lihatnya FT1. Bapak lihatnya F1. Ketemunya di FT1. Bapak tabletnya buka tabletnya salah. Jangan sampai salah sih dia ya. Jadi pertanyaan Pak Ivo tadi sudah terjawab ya? Pak Ivo tadi terjawab ya Pak? Pertanyaannya tadi kan ini kan? Mau lagi nggak Pak? Biar pasti. Mau lagi nggak biar pasti? Oke, seru ya. Ini jangan di browsing ya. Kalau di browsing soalnya barangnya ada. Kalau di browsing, kalau itu nggak ada memang. Saya itu bikin nama memang saya bikin sendiri Pak. Jadi nggak bakalan ketemu. Tapi kalau ini ada namanya, cuman jangan di browsing karena nanti jawabannya beda. Ini barang di kehidupan nyata ada. Ada contohnya Pak? Tetra. Oh nggak boleh Pak, ini forbidden soalnya.
Barangnya senyawa organik, dia cairan. Terus nama barangnya tetrahydrocannabinol, punya nilai lethal dose 50 30 mg per kilogram. Terus kemudian flash point 30 derajat Celcius dan boiling point 120 derajat Celcius. Organic liquid. Kalau yang jawab UN 1992 salah. Saya tadi ya, saya. Kalau jawabnya UN 1992 salah. Silakan Bapak. Mau dikerjain apa? Dibahas. PR kayak Taruna. Baru 2 kolom ya.
bagi kelompok, misalnya berapa orang, lima, ini kan bisa diskusi. Ya kan? Apa? Jadi bisa diskusi nggak ini? Saya emang dia harus untuk mau jadi. Karena 24 kan. Sudah Pak? Jadi namanya ekspresi dalam isi dan jadi namanya tetrahidrometan. Beda loh. Kalau sama orang kimia saya harus ngomong gitu kan. Beda dong. Tetrahidrometan. Mirip sih, tapi kayaknya nggak ada racunnya itu. Toxic, liquid, organic, flammable, kayak gitu. Toxic, liquid, organic, flammable. Kalau nggak salah. Kita cek ya. LD 50 ini kelas 61 packing group 3. 2 dong. Oral Pak 30. 2. Ini 3 packing group 3. 61 packing group 2 sama 3 packing group 3 yang menang 6.1 subsidiary-nya 3, packing grupnya 2. Sampai situ jelas kan? Jelas ya? Ya, sampai sini jelas. Oke, karena kepalanya 61, lihat namanya di 2.2.61. Toksik substansi. 29 kan? Ya. Lihatnya di namanya di 61, jangan lihat di 3. Itu kan nama-nama buat kelas 3. Oh ini. Terus bahasa Inggris. Gak usah saya Inggris. Itu dia. 61.
Gas poinnya ya, berarti pakainya FT1 ini kan FT1 apa? Berarti ini 2810 2810 jadi namanya 2810 liquid organik. Kenapa nggak pakai FT2? Apa? Baliknya. Yes, itu. Flash point-nya kalau FT2 ini harus 23. Luar biasa Mas. Mantap. Karena sering salah buka tabel jadi Oke. Semua clear ya? Ini masih ada 10 menit. Gongnya. Yang terakhir. Lilen tadi kelas berapa? Iya. Ini saya campur air. Kemudian setelah dicampur air, dia diuji lagi ke lab dan keluar kelasnya 36.1, packing groupnya tetap di 2. Maka namanya tidak berubah. Jadi kalau ada barang berbahaya dicampur sama barang yang tidak berbahaya, maka dia tetap namanya. Contoh gini Pak. Ini aja deh, nikotin. Ditambah apa? PGVG, polypropylene glycol. Jadi itu dong, jadi liquid pump ya. Ditambah misalkan air. Terus diuji lab, ketemu, keluar dia masih di 61. Jangan gini, gampang soalnya. Setelah diuji di lab, nilai lethal dose 50-nya ini jadi 49 mg per kilogram. Sebelum diuji dia nilainya 30, turun jadi 49. Kalau kondisi seperti ini, yang dilakukan adalah kita lihat packing groupnya masih di packing group yang sama atau enggak. Nikotin itu 61, packing groupnya packing group 2. Setelah dicampur air jadi 49. Kalau kita lihat di tabel, ini masih packing group 2. Maka campuran nikotin dan air ini kita nggak perlu kasih nama baru, cukup kasih nikotin. Selesai. Tapi ketika packing groupnya berubah, misalkan ada yang namanya alkohol dicampur alkohol dicampur cipas ya. Tambah. Dicampur kopi. Baileys. Biasa campurnya ke Arctic Band. Oh gitu ya. Ya. Setelah diuji ternyata flash point-nya berubah jadi 55 derajat Celcius. Boiling point-nya jadi 150 derajat Celcius. Maka alkoholnya berubah nama. Kalau packing groupnya berubah, nama harus dirubah. Coba cek alkohol packing group berapa? 3. Kelas 3 packing groupnya? 3. Yakin? Alkohol Pak. Cari dulu di Digilis alkohol.
1986 ya. Oh nggak, belum ke situ Pak, dijilisi dulu Pak. Alkoholnya aslinya dulu. Oh, Aslinya main murni dulu. Ini ya, murni dulu. Berapa? Kelas 3 packing group? Dia nomornya berapa alkohol? 1987. Buka US 1987. Packing groupnya 2. Nah kalau packing group 2, lihat di tabel kelas 3. Dia flash point maksimumnya berapa packing group 2? 23. Nah karena dia 23, berarti ini packing groupnya berubah nggak? Yang tadinya packing group 2 jadi packing group 3. Nah kalau dia berubah maka namanya berubah. Cara menamainya sama seperti tadi, sama seperti not listed by name. Jadi ini campuran antara alkohol dan kopi. Namanya berubah. Kalau di kehidupan nyata kan kita tinggal namai ini barang alcoholic beverage, itu ada dia namanya. Alcoholic beverage. Tapi kalau ini kita di sini ya, kita lihat, kita klasifikasikan sudah kelas 3 packing group 3, pilih namanya di 223. Apa namanya? F1 berarti. Ada alkohol nos. Iya. 1987. Nah, Bapak sebenarnya bisa pakai 3065 kan kopinya buat diminum juga. Alcoholic beverage, minuman beralkohol. Bisa pakai itu. Karena alkohol campur kopi kan gitu ya. Ada juga alkohol nos. Kalau misalkan ininya bukan kopi Pak, misalnya ini saya kasih air, jadi alkohol nos. Nama teknisnya apa jadinya? Nama teknisnya Captikus. Nama teknisnya jadi alkohol. Karena ini kan pencampuran sama air non digi Pak ya. Prinsipnya kan kalau di kita di campuran kimia itu kan kalau itu anggapannya larutan ya. Campuran atau apa? Bukan campuran, jadi melarutkan atau pengenceran. Jadi disebutnya alkohol solution. Kalau alkohol campur arsenik sama tadi. Kalau digi ketemu digi, alkohol campur sama arsenik gitu kan. Kan digi sama digi, arsenik digi, alkohol digi, dicampurin, itu udah pasti namanya berubah. Nggak mungkin. Yang kasus seperti ini kalau dicampurnya sama non digi. Kalau kecampur sama digi pasti berubah. Yang alkohol sama arsenik dicampurin sama-sama packing group 2, nanti akhirnya tuh ketemunya ini Pak. Ketemunya sama kayak ini nanti Pak. Kalau alkohol sama arsenik ya. Nanti ketemunya jadi flammable liquid toxic nos, cuma nama teknisnya berubah. Alkohol arsenik mixer gitu tulisannya. Kalau campuran tuh mixer, kalau pengenceran itu solution. Jadi kalau ngirim Civas itu digi. Kalau minuman beralkohol kita kirim itu jadi kiriman barang berbahaya. UN numbernya ada tadi 3005 ya. Berapa persen pun alkoholnya, sekalipun itu bir. Tapi enggak sih, ada standarnya. Alcoholic beverage baru dianggap biji ketika alkoholnya itu lebih dari 40%. Enggak Pak. 20 berapa gitu. 20-an udah bisa masuk biji. Kalau cuma 15 ke bawah enggak. 15 saya lupa ya, saya lupa. Ada dibebaskan. Adanya 18.
Saya lupa dasar paling bawahnya berapa. Tapi kalau udah di atas 75% itu udah nggak bisa dianggap sebagai alcoholic beverage. Alcoholic itu bahaya. Biji. Kalau naik pesawat boleh nggak? Boleh Pak. Maksimum 5 liter per orang. Pakai kemasan yang tidak lebih dari 5 liter. Terus kalau bawa 1 literan berarti boleh bawa 5 botol. Kemarin nggak boleh. Liter aja Pak. Udah nyoba ya? Aturannya boleh, Pak. Aturannya boleh. Cuman kadang-kadang kalau dari luar negeri itu yang memberhentikan customnya, Pak, bukan aturan bijinya, tapi aturan cukainya. Kalau misalnya kita bawa ke Papua, ini jadi nggak boleh, bukan karena aturan bijinya, tapi karena ada perda di Papua yang melarang. Ke Arab juga sama, nggak boleh Arab. Oke, bab 3 selesai pas 14.59. Kita beres. Cukup untuk hari ini sesuai kesepakatan jam 3 kita selesaikan hari ini. Besok kita lanjut untuk baca tabel berikutnya. Enggak, belum Pak. Baru itu kan baru kolom 2 Pak. Kolom 3, 4, 5, 6, 7, 8 dulu kan. Sebelum tutup apa nggak ada gitu trik dalam membaca tabel yang cepat paham? Ada Pak. Hafalin kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai 9 itu kelasnya hafalin. Yang kedua hafalin kepala bab. Hafalin kepala bab. Bab 1 isinya apa, bab 2 isinya apa, bab 3 isinya apa. Dengan itu Bapak bakal cari lebih cepat. Terus punya keyword Pak, 3.2 itu dijelis. Masih banyak loh. Sampai besok Pak. Besok jam berapa Pak? Jam 8 saya mulai ya berarti ya. Oke. Baik, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu besok. Iya, nanti baiknya. Ini dijilid dokter bagus itu kan. Berarti sebentar untuk para peserta tolong jangan sampai ada yang ketinggalan di meja ya, karena besok kita mejanya akan round table dibagi kelompok. Di sini. Jadi buku bisa dibawa kayak. Masih. Kalau nggak ada coretan, Oh iya.